Oke, mari kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Kabarnya hari ini? Sudah bosan belum mendengar kabar buruk? Tiap hari adanya berita sedih, duka. Ini masa-masa yang berat ya buat kita semua ya. Ya Allah, semuanya isinya kok tiap hari berita sedih. Di satu sisi kalau kita ngomongin seluruh Indonesia kok kasusnya naik terus sampai mau 50.000 tiap hari. Di sisi mikro, orang-orang di sekitar kita mulai kena, bahkan meninggal. Kemarin paman saya meninggal, tadi tetangga saya. Ya, kita harus kuat ya, strong ya. Gimana lagi ya Allah, ini kondisinya sangat berat untuk kita semua. Jadi ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk Oke, ya tetap semangat ya, nggak semangat amat juga nggak apa-apa lah, tapi paling nggak jangan patah semangat. Tinggal sedikit lagi perjuangan kalian sudah berjuang berapa tahun, hampir 3 tahun ya, kurang 4 minggu lagi selesai, habis ini tinggal leha-leha, udah santai aja ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ini mohon maaf ya, nanti kalau saya agak cepetin nggak apa-apa ya. Ini mau layat soalnya tetangga saya itu tadi. Ya Allah, isinya kok tiap hari kabar sedih. Ini mau layat itu juga takut-takut loh. Oh, nggak layat ya? Tapi tetangga. Bentar ya. Mohon maaf kalau buat saya kan nggak enak. Tapi tetaplah kita berusaha. Yuk, bismillah, kita mulai. Mari kita mulai kuliah kita. Jadi di hari ini, ya ini RPS kita. Seharusnya kita belajar mengenai 1, 2, 3, 4. Sudah minggu keempat, ya sudah separuh. Kita harus belajar mengenai ini. Pembubaran persekutuan atau likuidasi partnership tepatnya ya. Likuidasi persekutuan itu nanti akan dibahas ke dalam 2 kali tatap muka. Terus berikutnya untuk hari ini kita hanya belajar untuk yang likuidasi sederhana. Jadi sangat sedikit. Kalau saya tuh poin ngajar itu 10 menit selesai. Ya untuk itu saya akan nge-review dulu materi partnership. Masih ingat nggak partnership? Akuntansi untuk partnership. Kapan dapatnya dulu pas UTS ya, UTS semester genap. Masih ingat nggak? Di waktunya aja lah, paling kalau materinya lupa ya nggak apa-apa lah ya. Walah Pak orang apa kantor pusat cabang aja udah lupa. Oke, untuk itu saya akan review dulu materi partnership biar kalian semakin memantapkan diri di tema ini. Ya, tapi nanti saya sampaikannya dengan cepat aja ya. Kan kalian dulu juga sudah pernah bisa. Jadi kita hanya refresh aja. Jadi nanti ketika partnership dibubarkan, kalian nggak kaget. Jadi kapan kita nyambungnya kok tahu-tahu bubar. Nah, ini cara nyambungnya seperti ini. Oke. Ini kok slide saya jadi begini ya. Nah ya, saya tak buka ulang. Kok jelek?
Udah kelihatan loh. Sudah, Pak. Oke. Jadi kita akan belajar dulu yang sekarang untuk sejam ya mungkin ya. Mudah-mudahan sejam cukup. Kita akan belajar mengenai pembentukan partnership ya, pembentukan partnership sampai pembubarannya. Saya minta izin ya teman-teman ya. Nanti seandainya ada panggilan sholat jenazah, saya break dulu ya. Itu dengar nggak pengumumannya? Bentar ya. Oke, maaf ya. Harus menyelesaikan diri dengan kehidupan. Ya Allah, kapan selesainya? Nah, terus berikutnya di sini kita akan belajar mengenai partnership. Ini adalah karakteristik partnership. Nah, jadi partnership itu diatur di Amerika ya, dia ada undang-undangnya di sana. Tetapi di Indonesia kurang lebih juga mengatur hal yang sama, di mana ketika sebuah orang itu membentuk sebuah partnership atau persekutuan, ya persekutuan itu maka tentu saja ya seperti di akuntansi itu menyuruh ya apa memandatkan bahwa pengelolaan bisnis partnership itu tuh harus menggunakan entity teori ya. Jadi di hukum pun itu juga harus dipisahkan bahwa partnership itu tadi dia harus memiliki catatan sendiri yang terpisah dengan catatan keuangan si pemilik. Itu memang ada di aturan ya. Nah, terus berikutnya ketika dua orang membentuk sebuah partnership, ini ada dua orang. Nah, masing-masing orang ini nanti dia tuh akan memiliki peran yang sama. Ya, salah satu hak peran mereka itu adalah mereka itu partnership ini ya, dua orang ini dia memiliki sifat yang namanya mutual agency. Jadi dua-duanya mereka itu bisa berperan menjadi agen dan bisa menjadi perwakilan dari perusahaan ini untuk melakukan kontrak dengan pihak dari luar. Oke, jadi ini istilahnya apa? Mutual agency. Jadi mereka secara legal bisa membuat perikatan hukum dengan entitas lain atau orang lain. Nah, terus berikutnya partnership itu sama juga seperti perusahaan perseorangan, itu memiliki sifat unlimited liability. Ya, jadi suatu masa di mana partnership ini ternyata berhutang, dia memiliki utang di perusahaan ini. Terus kemudian partnershipnya dinyatakan pailit, ya, maka utang tersebut akan diwariskan kepada pemiliknya. Jadi tidak serta-merta langsung bubar utangnya ketika perusahaan bubar. Nah, bentuk perusahaan lain yang memiliki sifat unlimited liability lagi adalah proprietorship ya, perusahaan perseorangan. Nah, sementara yang tidak unlimited liability, yang limited itu yang apa? Corporation. Hanya corporation, ketika corporationnya bubar, maka pendirinya aman. Ya, tapi selain itu, salah satu di partnership dia memiliki sifat unlimited liability. Nah, ketika partnership dibentuk itu pasti ya, seperti juga di Indonesia, itu wajib memiliki yang namanya article of partnership. Ayo bahasa Indonesia-nya apa? A, mulainya A. AD, ART. Pernah ngerti nggak AD, ART? Nggak pernah ngerti? Jadi ketika sebuah perusahaan dibentuk ya atau sebuah yayasan dibentuk, dia itu harus memiliki yang namanya semacam fondasi perusahaan lah, kebijakan punya apa dan sebagainya, paham ya? Cara milih presidennya gimana, cara milih itu gimana, itu semuanya diatur dalam sebuah apa namanya produk hukum mereka yang namanya apa? ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga.
Paham ya? Nah, atau bahasa lainnya itu statuta. Statuta. Oke, ini harus dibentuk. Nah, di dalam statutanya atau ADRT-nya itu tuh pasti dia akan meliputi pertama produk servisnya atau line bisnisnya apa. Jadi kita tuh jualan apa sih gitu kan. Terus kemudian line bisnisnya apa. Nah, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, seringkali itu orang tidak mau terlalu spesifik dalam menentukan produk di ADRT karena kita juga kita nggak tahu, mungkin sekarang bisnis AC doang gitu kan, bisnis servis AC, tapi siapa tahu 5 tahun lagi kita punya peluang untuk membuat usaha yang lain, nah, misalnya jadi perusahaan penyalur TKI gitu misalnya. Nah, makanya untuk itu biasanya di ADRT itu semuanya disebutkan, semua lini bisnisnya disebutkan. Beda banget dengan yang bisnis proses awalnya. Ya kita dibuat jagain, seandainya nanti suatu saat kita mau membuka bisnis yang baru, yang berbeda, itu tidak melawan ADRT, sehingga nanti bisa jadi masalah hukum di kedepannya. Yang kedua, itu juga akan menyebutkan hak masing-masing partner dan juga kewajibannya. Terus berikutnya yang ketiga ada investasi awal, ya, dan nilai yang ditetapkan pada investasi yang selain kas. Jadi kalau investasinya berupa kas jelas ya, berupa kas itu jelas, maka jumlah kas yang disetor berapa? Oh 50 juta ya, dengan jelas kita ngomong 50 juta. Tetapi ketika jumlah yang barang yang disetor sebagai modal lain toko nih misalnya, menyerahkan toko. Lah nilainya berapa? Nilai yang dipakai apa nanti? Apakah fair value? Apakah nilai yang lain? Apakah book value? Ya, yang dipakai bukan dua-duanya, tetapi yang namanya agreed upon value. Agreed upon value AOV. Nah, bahasa Inggrisnya gini. Agreed upon sudah menyusun belum? Upon value. Nilai yang disepakati. Ya walaupun biasanya nilai yang disepakati itu juga akan setara dengan ini atau tidak jauh-jauh dengan ini ya. Tetapi nilai yang dipakai itu bukan yang ini. Tetapi apa namanya? Nilai yang disepakati oleh masing-masing partner. Jadi kita sepakat, oh tanahnya kita nilai 50 juta ya. Oke. Oh bangunannya kita nilai 60 ya. Tetapi nilai pasarnya kan sekian. Enggak segini aja. Nah. Ya. Itu nilai yang disepakati. Terus berikutnya juga dia akan menyebutkan dibutuhkan untuk menambah investasi. Terus berikutnya juga dia syarat-syarat penarikan syarat-syarat penarikan modal dari perusahaan. Kan penarikan modal itu ada dua jenis ya, ada yang sifatnya rutin, misalnya orang kan butuh hidup ya, jadi kita membentuk usaha kan biar bisa hidup ya. Nah maka misalnya dia tiap bulan itu mau ngambil uang, itu caranya gimana. Terus kemudian kalau misalnya ada kebutuhan yang insidental, itu kas yang harus modal yang harus dicadangkan itu berapa, istilahnya provisi nih ya, itu harus diatur di dalam ini biar jadi tidak semena-mena gitu. Ya semuanya sudah disepakati di ini ADART-nya. Terus berikutnya juga ada bagaimana caranya membagi keuntungan perusahaan, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya ketika perusahaan itu pengen membubarkan diri, atau misalnya ada salah seorang partner yang pengen cabut, itu caranya, atau seandainya ada partner baru yang mau gabung, itu semuanya diatur pada ADART. Sebentar, tak ngecas dulu. Nah, terus berikutnya, ketika ada sebuah partnership, maka pelaporan keuangan yang diperlukan itu adalah kira-kira partnership itu membutuhkan laporan keuangan set lengkap seperti yang kita pelajari dulu nggak? Produk akuntansi keuangan yang kalian pelajari itu loh. Yang kita pelajari itu akuntansi keuangan berbasis apa sih? Di Indonesia kita tuh memiliki beberapa standar. Ada beberapa standar. Standar itu bukan ya? Iya, standar akuntansi keuangan itu ada berapa di Indonesia, kan nggak cuma satu produknya ya. Ya pasti akuntansi keuangan ya. Kita nggak ngomongin akuntansi pemerintah, manajerial. Ayo, akuntansi keuangan standarnya ada berapa? Ayo. Ngapain saya bohong gitu? Ya. Pertama, apa?
pertama apa? Kira-kira bukan standar kita kan tadi ada apa yang biasa, etap sama MKM. Kira-kira yang dipakai untuk laporan keuangan ini yang mana? Yang biasa atau etap atau MKM? Ya Allah mau lulus kalian. Ya Allah. Kalian tuh jurusan akuntansi loh. Ya Allah saya terguncang ini. Tidak. Ya, yang biasa PSAK biasa itu ya yang wajib menggunakan itu adalah semua perusahaan yang listing di bursa atau istilahnya apa? Emiten. Ya, ini yang wajib. Perusahaan boleh nggak pakai ini boleh, tapi nggak wajib. Nah, berikutnya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak listing di BEJ, ini bentuknya kalau listing di BEJ pasti bentuknya apa? Pasti bentuknya PT, kan yang dijual saham. Nggak ada ini nanti jual modal partnership di bursa, nggak ada, paham ya? Nah, apakah semua perusahaan itu listing di bursa? Enggak, ada juga yang tidak terbuka. Maka dia tidak wajib menggunakan SAK, tidak wajib menggunakan SAK yang biasa. Makanya solusinya ada SAK etap yang jauh lebih sederhana. Entitas tanpa akuntabilitas publik etap. Nah, nanti yang ketiga, etap pun juga cukup rumit. Bagaimana nasibnya pengusaha-pengusaha kecil gitu kan. Kalau pakai ini kan cukup susah. Nah, difasilitasi ada yang namanya SAK EM AM. Oke, ini di sini laporannya lebih sederhana, cuma 3 dan seterusnya. Paham ya? Kira-kira ini pakai yang mana Pak Nasib? Yang ini EMKM kalau di Indonesia. Tidak. Ini kan pengetahuan dasar sekali. Oke ya. Jadi paling tidak ketika kita menggunakan SAK untuk melaporkan partnership ini, butuhnya laporan keuangan itu harus memenuhi kebutuhannya partner. Terus berikutnya kreditor dan yang terakhir adalah pajak. Kalau di Amerika namanya IRS ya. Di Indonesia namanya apa? Yang mengelola pajak DJP. Nah, ini contoh jurnal-jurnalnya. Nanti kita akan belajar mengenai jurnal pada saat investasi. Yang kedua adalah pada saat membagi keuntungan. Yang ketiga kita nanti apabila ada partner baru masuk. Dan yang terakhir apabila ada partner yang keluar. Ya, kita fokus di 4 transaksi saja agar bisa lebih lancar lagi ketika partner sebelumnya dilikuidasi. Contoh misalnya ada ini di pembentukan partnership ya. Ini ada si A dan si B. Itu mereka membentuk partnership. Masing-masing menyetorkan uang $20. Maka partnershipnya akan menjurnal. Ini jurnal yang jalan partnership ya, bukan jurnal yang jalan A. Tadi kan ada entity konsep harus dipisah catatannya. Maka akan jurnal cash pada A kapital dan cash pada B kapital masing-masing 20.000. Nah, bagaimana jika si B itu menginvestasikan barang lain selain aset selain uang, maka ya di jurnal sesuai barang yang diterima. Ya. Nah, ini equipment dan lainnya nanti nilai yang dipakai itu bukanlah book value yang B punya atau fair value, tetapi yang dipakai apa tadi namanya? Agreed given value. Oke, given value. Nah, terus berikutnya dalam membentuk partnership itu kadang-kadang ada salah seorang partner itu yang dia cukup menyetorkan modal yang lebih sedikit ya, tetapi dia nanti akan memperoleh kepemilikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan setorannya tadi. Hal ini itu biasanya dilakukan untuk menghargai pertama ini orangnya berbakat nih, dia lulus Indonesia mencari bakat. Nah, dia punya bakat, bukan itu doang, maksudnya bakat jualan, misalnya dia jadi kita mau bisnis kuliner, ternyata yang partner satunya tuh chef, dia sebulan hotel bintang 5 gitu. Nah, maka itu biasanya dihargai. Kamu cukup nyetor modal 90, nanti di partnership dianggap dapat 100 deh. Seperti itu ya, untuk menarik minat bakat. Terus berikutnya
Mungkin karena dia bisnis connection-nya lebih luas, gitu kan. Oh, ini pengusaha lama dia, banyak kenalannya. Terus berikutnya customer base, ya. Oh, ini orang ini customer base-nya banyak. Oh, dia adalah selebgram, ya. Followernya ada 5 juta gitu misalnya, ya. Maka nanti dia akan lebih mudah untuk memasarkan produknya kan. Ya, dan kalian buktiin sendiri kan, ada banyak artis sekarang itu kan yang membuka usaha itu relatif lebih gampang bila dibandingkan dengan orang-orang yang nggak punya pengikut. Ya. Dan bahkan bukan artis selebriti yang itu ya, bahkan selebgram itu loh, kayak siapa ya yang suka, yang pernah itu nggak makan apa namanya ikan gorengnya Rachel V-nya gitu misalnya, atau geprek bensu seperti itu. Mungkin geprek bensu tidak akan seramai itu kalau yang punya bukan Ruben Onsu gitu. Seperti itu. Nah itu seandainya mereka mau pasif, mungkin salah satu alasan kenapa mereka bisa dapat kelebihan nilai investasi itu karena customer base-nya lebih luas. Berikutnya, atau orang yang intelektual know-how, orang yang ahli di bidangnya, misalnya oh ini dosen apa bisnis nih, strategi bisnis, ya bisnisnya jago dan sebagainya. Nah terus berikutnya tadi kan apa namanya ada lebihan dibandingkan yang jumlah yang disetorkan kan tadi. Nah dalam membagikan kelebihan setoran modal tadi, ya kekurangan setoran modal tadi, itu ada dua metode dalam mencatat, ada metode bonus dan metode goodwill. Pernah dengar nggak metode bonus dan metode goodwill dengan partnership? Partnership dengan Bapak. Tapi bagi kalian yang masih sendiri loh, partnership loh, punya partner itu sih, apa sih? Kita sudah membuktikannya dari 14 tahun yang lalu. Oke, kecil di sini, nggak apa-apa lah. Oke ya, ada metode bonus, ada metode goodwill. Terus berikutnya, nah ini contohnya, contoh pembagi ya, ada metode bonus, ada goodwill. Ini masih membentuk partnership ya kita ya. Misalnya ada dua orang namanya Cole dan Co. Dia itu membentuk partnership. Yang metode bonus dulu ya. Untuk partnership si Cole-nya kamu setor 50, si Cro-nya kamu setor 42 ya Cro. Nah nanti kamu kan orangnya pinter, walaupun setoranmu lebih sedikit, nanti setelah partnership jadi kita modalnya bakal sama, bakal 50-50. Oke. Maka ketika aset-aset ini di store, jurnalnya adalah cash sesuai realnya ya, cash, inventory, land, building, ya, yang dikredit sesuai setoran awal dulu. Oke, 50 dan 42. Ini kan nggak 50 ya, belum selesai. Nah, biar 50-50 di metode bonus itu, maka total modalnya dua orang ini sekarang berapa? Sekarang berapa? 92 kan? Nah, nanti tinggal dibagi dua aja. Maka nanti total modalnya masing-masing orang akan menjadi berapa? 46. Biar jadi 46 yang ditambah yang 42 ditambah 4. Jadi nanti ada jurnal ngasih bonus. Nah, jadi kenapa disebut metode bonus? Ini seolah-olah si Cro itu kayak ngasih bonus modal kepada si Cole. Oke. Cole-nya mungkin namanya ini Siska Cole kali ya. Mari kita coba. Bisa ya metode bonus. Gampang. Berikutnya metode goodwill. Metode goodwill. Nah, jadi di metode goodwill ini ya, tadi kan setorannya ada 42 ya kan sama 50. Nah, nanti di metode goodwill ini partner yang proporsi setorannya lebih sedikit ya, yang lebih sedikit ini dianggap dia itu memiliki aset yang tidak terlihat. Paham ya? Tadi kan dia direkrut gara-gara memiliki keunggulan ini kan. Nah, inilah aset yang tidak terlihat. Nah, dalam akuntansi aset yang tidak terlihat tadi akan disebut sebagai apa? Goodwill. Paham ya? Jadi sebenarnya dia tuh nggak nyetor 42, melainkan yang setor berapa? Yang setor berapa? Melainkan 50. Tetapi yang tidak berupa apa namanya cash atau non cash aset yang kelihatan. Paham ya? Nah, jadi nanti pas membentuk perusahaan ini akan menjual goodwill. Nah, bagaimana cara menentukan besarnya goodwill? Ya, jadi gampang dihitung. Tetapi seandainya partnernya banyak, terus angkanya nggak bulat semua, cara mencarinya adalah seperti ini. Ya, ini kan ada dua jenis modal, ada yang nyetor 50, ada yang nyetor 42. Nah, nanti masing-masing ini kita bagi dengan proporsi kepemilikan mereka, dengan proporsinya ya. Berarti 50% ya, 50%.
50%. Nah, nanti akan ketemu berapa? 50 juta dibagi 50% ketemu berapa? 100. Ya, jadi istilahnya kita nyari apa? Di 100% kan dulu istilahnya namanya apa, teman-teman? Implied value. Ya, jadi kita cari implied value dari dua jenis modal ini, yang 50 dan 42. Kalau 3 berarti kita cari tiga-tiganya. Paham ya? Kita cari implied value. Yang ini berapa? Berarti 94. 94. 90 berapa? 92 ya berarti ya? 92. 94 benar ya? 94. Kenapa? 84. Nah, dari sini akan ketahuan. Dari sini akan ketahuan mana yang lebih besar. Yang lebih besar 100. Nah, maka implied value yang paling besar, jadi misalnya partnernya ada 5 gitu kan ya. Kita buat nyari implied value 5 orang ya. 5, kalau saya berapa? 100% kan berapa? Nanti implied value yang paling besar itulah yang kita pakai. Di kasus ini yang kita pakai berapa? 100. Instead of 84. Paham ya? Jadi nanti modal perusahaan ini setelah dibagi ini akan menjadi 100. Nah, sementara tadi di sini, ini kan baru 92 kan? 92. Maka biar 100 modalnya nanti dikasih berapa? Ditambah berapa? Biar 100 ditambah ke 8. Siapa yang dapat 8? Yang modalnya kurang dari proporsinya. Paham ya? Jadi nanti setelah jurnal masukin aset, dengan metode goodwill, setelah kita menemukan angka goodwill-nya berapa, kita akan jurnal goodwill-nya di debit pada Crow Capital. Yang dapat adalah si Crow. Terdengar sedikit lebih rumit ya. Tapi kalau simplifikasinya ya seperti ini aja, simplifikasi. Tetapi cara yang simpel seperti itu tadi, yang ini loh, yang ini berapa sih? Baru pas 50 ya, udah ditambah 8. Ya. Tapi cara seperti itu nggak valid seandainya partnernya ada banyak dan proporsinya agak susah. Oke, terus berikutnya bagaimana ketika Nah, ini kan tadi kita jadi memiliki 2 akun modal ya. Ada Crow Capital sama juga ada apa? Ada 2 akun modal ya, Call sama Crow Capital. Nah, ketika kita memiliki sebuah partnership, maka masing-masing pemilik modal itu dia akan memiliki paling tidak 2 ya. Kalau di sini ada 3 akun di masing-masing itu. Pertama adalah akun capital, itu adalah akun modal orangnya. Ya, tadi sudah kita jurnal akun capital. Ini adalah real account yang dia menjadikan tempat bermuaranya semua transaksi modal. Terus berikutnya ada drawing. Drawing itu adalah pengambilan rutin yang dilakukan oleh partner. Jumlahnya biasanya sudah ditentukan. Dia bisa drawing berapa tiap bulan atau tiap tahun. Dan yang terakhir adalah akun withdrawal. Withdrawal itu penarikan yang sifatnya tidak rutin, ya, dan mungkin sifatnya mengurangi investasi secara permanen. Itu namanya withdrawal. Beda seperti drawing itu dia yang butuh gaji ya, butuh ngambil untuk hidup sehari-hari. Nah, itu yang diambil adalah drawing. Nah, terus berikutnya ketika nanti ada investasi tambahan, dia akan meningkatkan modal, dan drawing dan withdrawal nanti akan mengurang capital. Nah, sementara nanti ketika laba rugi di belakang, ya di akhir periode, itu akan ditutupkan kepada akun capital yang real account. Jadi drawing dan withdrawal itu bukan real account, dia adalah apa? Temporary account atau nominal account. Masih ingat nggak istilah-istilah itu? Real account, nominal account, fake account, adalah. Nah, ini contoh jurnal penutup di partnership. Ya, ini pertama nutup semua pendapatan ya, yang saldonya di kredit kita tutup, kita debitkan ke income summary. Terus yang kedua kita nutup semua beban atau yang pendapatan yang saldonya debit di kredit, debitnya income summary. Nah, di sini ternyata perusahaannya ada untung 34.500. Berarti saldo income summary-nya sebelum ditutupkan ada 34.500 ya. Nah, ini kita tutup income summary-nya di debit. Yang di kredit adalah masing-masing capital. Ada yang ini 20, yang ini 13. Nah, ini nanti ada cara pembagiannya ya di bawah ya. Nah, terus berikutnya drawing ini tadi itu juga nanti akan ditutupkan ke masing-masing capital. Oke, berikutnya. Jadi di laporan keuangan partnership itu kan, salah satu laporan keuangan yang akan dihasilkan itu adalah statement of partners capital. Kalau dulu itu namanya statement of stockholders equity ya. Nah, sekarang jadi statement of partners capital ya. Karena ini isinya adalah modal-modal partnership. Kurang lebih isinya seperti ini. Jadi ada
modal awal partner ini 40, ini 35, terus ditambah kalau ada invest tambahan dikurangi withdrawal, dikurangi drawing rutin akan menjadi total kontribusinya sekian, net kontribusi. Oke. Nah, nanti akan ditambahkan atau dikurangkan dengan laba atau rugi menjadi sekian. Nah, maka modal akhirnya adalah sekian di masing-masing partner. Kurang lebih seperti ini gambar laporan keuangannya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu adalah pembagian laba. Nah, dalam membagi laba, dalam prosedurnya seperti ini. Tadi kan kita ada jurnal ini kan di akhir periode, jurnal mengakui net income ini kan. Ya, alokasi net income pada jurnal penutup ini kan, oh ini dapat 20, ini dapat 13. Nah, yang kita bahas adalah bagaimanakah caranya membagi 34500 ini agar ini dapat 20, dapat 13. Nah, dalam membaginya setelah kita tahu net income, maka masing-masing partner itu akan kita alokasikan labanya ke dalam capital dengan unsur-unsur. Urutannya begini ya, ada pertama kita bagi 3 jenis allowance ya. Urutannya yang mana dulu nggak masalah ya. Allowance ada 3, ada salary allowance, ada bonus allowance, dan ada interest allowance. Bonus allowance itu apa? Bonus allowance itu adalah ini bukan gaji ya. Jadi ini adalah cara membagi modal ya, cara membagi keuntungan saja. Jadi bonus allowance itu adalah allowance yang dibagikan kepada partner, terutama partner yang aktif ya, apabila si perusahaannya tadi dia itu memenuhi target penjualan atau target net income. Ya, jadi dia yang dibayar nanti di atasnya pendapatan. Kalau net income-nya kurang gimana? Ya nggak dapat bonus allowance. Oke. Nah, terus berikutnya ada yang namanya salary allowance. Ya, jadi dia cara bagi modal yang seolah-olah dia itu gaji. Ya, jadi ini bukan expense, tapi ini adalah cara bagi modal. Seolah-olah dia gaji. Ya, jadi caranya ya pasti melihat keaktifannya. Jadi yang semakin banyak bekerja, seharusnya salary allowance juga semakin tinggi. Nah, terus berikutnya yang ketiga ada yang namanya interest allowance. Itu adalah cara baginya dia itu berdasarkan modal si partner. Modal mana yang dipakai, bisa modal awal, bisa modal akhir, bisa modal tertimbang, terserah kesepakatannya. Oke. Nah, baru kalau nanti ada sisa, biasanya sih pasti ada sisa ya. Nah, sisanya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ada yang dibagi rata, ada yang dibagi 4/3, ada yang dibagi 60/40, terserah sesuai kesepakatan partner ya. Yang pasti dibaginya tidak selalu rata. Oke, contoh ini cepet-cepetan aja. Misalnya nih, Leo dan Drake dia sepakat untuk membagi profit dan labanya dengan ketentuan Leo dapat salary allowance 60 dan Drake dapat 30. Ya, dan dapat 30, terus kemudian Drake dapat bonus 50%. Drake ini kan kalau kita lihat, jadi Drake itu baru dapat bonus 50%, seandainya profit mereka itu di atas 500. Jadi bonusnya itu nanti kelebihannya 500 ya. 500-nya, misalnya dapatnya 600 nih, ya berarti 100 dikali 50%. Itu adalah bonus allowance buat si Drake. Sementara yang syarat yang ketiga, interest allowance-nya itu pakai 10% dari modal awal. Ya hati-hati ya, di sini terstate biasanya dari modal yang mana, modal awal. Nah, modal awalnya si Leo, awalnya itu ada 400, sementara si Drake ada 350. Nah, baru sisanya, kalau masih ada sisa, akan dibagi dengan proporsi 60-40. Oke. Nah, sekarang net income-nya ada 660, maka cara baginya, net income-nya kita taruh sini, 660, baru bagilah 3 jenis allowance tadi, ada salary, bonus allowance, salary, bonus, sama interest. Mana yang lebih dulu nggak masalah, semuanya posisinya sama kuatnya, paham ya? Allowance ini sama kuatnya, sisanya ini yang baru sisanya. Oke ya, salary allowance-nya 60 ini 30, total 90. Bonus allowance-nya hanya Drake kan yang dijanjikan tadi ya, dia dapat 50% seandainya labanya itu lebih dari 50. Tadi kan total labanya 660 kan, 660. Berarti kelebihannya berapa? 160. Nah, dia dapat 50%. Saya banget tulisannya 50%, jadi berapa? 80. Oke. Terus berikutnya ada interest allowance 10% dari modal awalnya, 10% dari 40 dan 10% dari 350, jadi 35 dan 40. Totalnya akan menjadi 90, 80, 75, 225 ya. 235 ya.
Berapa sih ini tambah ini kan alah, ya 235 ya. Maka yang belum dibagi tinggal berapa? 415. Oke. Nah, 415 nanti baru dibagi dengan proporsi berapa? 64 10, ini jadi dapat 249, dapat 16, maka total yang dibagi ke Leo adalah 349, yang dibagi ke Trade adalah 311. Ini cara baginya ya. Berarti nanti tinggal kita jurnal. Kita jurnal berarti tinggal jurnal seperti ini ya. Berarti si Leo dapat sekian, itu tadi ya. Si Trade dapat sekian, income summary seperti itu. Paham ya? Jadi dilakukannya dia sebelum ini. Ya, bagi-bagi ini tadi dilakukan sebelum jurnal penutup yang ini. Terus berikutnya, bagaimana kalau net income-nya kurang dari salary allowance dan total allowance itu tadi ya. Misal net income-nya tadi cuma 20. Nah, terlepas dari berapapun net income-nya, allowance-nya dibagi dulu. Bagi dulu ya. Jadi walaupun cuma 120 ya bagi dulu nih. Kalau allowance-nya sama, ini 30, 60, total 90. Bonusnya tidak dibayar, kenapa? Karena net income-nya kurang dari berapa? 500. Sementara interest allowance-nya sama tetap. Maka total yang sudah dibagi adalah 165. 165 ya. Padahal net income ada 120. Maka setelah dibagi allowance net income-nya tinggal negatif berapa? 45. Nah, negatif 45 itu nanti akan dibagi sesuai proporsional. Ini akan dikurang 27 dan ini akan dikurang berapa? 18. Jadi total alokasi net income yang ini 73, si Trade dapat berapa? 47. Beginilah caranya. Ya. Terus di jurnal kayak tadi. Income summary, trade capital sama namanya tadi? Leo capital. Ini cara membagi laba. Yang kedua sudah selesai. Bentar ya, saya tak istirahat ngomong sebentar aja. Give me 2 minutes. Oke, mari kita mulai. Gimana? Masih sudah teringat kan? Halo? Walaupun cepat, ketangkap nggak teman-teman? Saya masih bisa sih, Pak. Oke. Jangan gimana? Wih, kau. Wah, matikan semua monitornya. Monitor nggak kelihatan apa-apa dong. Kamera. Semangat ya guys, tinggal 4 minggu. Ya. Brace yourself. Ya, kalian sudah berjuang sejauh ini, tinggal 4 minggu lagi. Yuk, habis ini nganggur ya. Enggak dong, setelah sekolah tinggi anti nganggur. Walaupun di rumah aja ya, kan bekerja. Kayak saya ini kan saya udah berbulan-bulan di rumah aja, tapi kan kerja. Insya Allah nggak ada yang nuduh saya ngepet kok. Cuman salah milih tempat hidup aja kan dia. Kan dikatain lagi sama tetangga, ini katanya lulus langsung kerja kok, kerjanya di rumah aja. Nah, emang kita WFH ya, WFH. Dulu kebetulan pas saya mau lulus S2 itu kan pada bikin tesis ya, yalah ya. Itu ada teman saya dari Vietnam, itu dia tuh bikinnya tentang WFH. Intinya dia tuh mau propose itu ke perusahaannya gitu loh. Makanya bikin tesis itu kan. Sekarang kejadian beneran ya, tapi bukan karena tesis teman saya, tapi gara-gara corona. Sebenarnya kerja di rumah itu masuk akal gitu.
Cuma jadi gemuk saya. Ini kalau ke kantor saya sepedaan. Ya saya kerja di sini juga sepedaan, pakai sepeda statis salah. Sepeda kok statis, sepeda itu dinamis dong, bisa gerak. Iya. Oke, berikutnya bagaimana kalau ada orang ketiga yang mau masuk? Iya, maka partnershipnya akan bubar. Tapi bubarnya nggak permanen ya. Jadi istilah partnership bubar itu kalau di bahasa Indonesia kan pembubaran ya. Tetapi kalau kita ngomong dalam terminologi bahasa Inggris ada dua kata. Ada yang namanya dissolution. Ada yang namanya liquidation. Nah, yang namanya dissolution itu bubar, tapi enggak bubar, dia itu masih jalan bisnisnya. Cuman dia tidak berjalan seperti partnership yang lama. Jadi misalnya ada partnership A, B, ya kan? Seperti ini. Masuklah si C, nanti dia dissolution, ya kan? Akan menjadi partnership A, B, C. Itu doang. Ini bubar nggak sebenarnya? Ya A, B bubar, tapi kan bisnisnya tetap jalan jadi A, B, C ya. Nah beda seperti kalau liquidation itu bubarnya permanen. Ini misalnya A, B, C. Nah, A, B, C. Nah bubar, ya udah jalan sendiri-sendiri. Ada A, ada B, ada C. Jadi bisnisnya tidak diteruskan. Oke? Nah, ketika seorang partnership itu ketika seorang partner baru masuk, maka bisa jadi kayak yang tadi, ya, bisa jadi yang tadi mungkin akan ada kelebihan pengakuan dari kontribusi yang dilakukan oleh partnernya, baik yang lama maupun yang baru. Jadi ketika nanti ada selisih bila dibandingkan antara setoran mereka dengan saldo ekuitas yang mereka peroleh, ya, maka nanti kita harus membaginya kayak tadi, ada yang metode bonus, ada yang metode goodwill. Siapa yang bisa dapat bonus atau goodwill? Dua-duanya bisa. Yang baru masuk bisa, yang sudah lama ada juga bisa. Oke, contohnya begini. Nah, Nah, terus kemudian cara seorang partner baru itu masuk, ya. Cara seorang partner baru masuk itu ada dua cara yang bisa ditempuh. Pak, saya mau gabung usaha dong. Cara yang pertama adalah membeli modal partner yang lama. Jadi misalnya si Pak A dan Pak B ini ya, ini modalnya dia ada 50, yang modalnya ini 50. Pak, modalmu tak beli ya Pak A, kan? Tak beli berapa? Tak beli 20. Udah harga 22 ya, oke. Dia bayar ke A22, maka setelah ini dibentuk modal ABC itu menjadi berapa? Jadi 30, 50, dan berapa? 20. Nah, modal partnershipnya tidak berubah totalnya. Paham ya? Tetapi si A ini masuk dengan membeli modalnya si Pak ini. Ada lagi yang dengan cara setor baru, investasi baru. Misalnya di A dan si B ini modalnya ada modal A dan si B ini ada pertama ini ada 50, ini ada 50. Ya. Pak, aku mau gabung dong gitu kan. Oke, kamu bikin modal yang sama kayak kita ya. Berapa? 50. Oke. Maka nanti modal partnership yang baru akan menjadi berapa? 50, 50, 50. Nah, jadi ada dua ya. Ada yang cara masuknya partner baru itu dengan membeli kepemilikan orang lama, ada juga yang caranya dia berinvestasi baru ke dalam partnership. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Contoh misalnya yang membeli dari partner. Si A dan si B itu memiliki saldo modal masing-masing 50. Nah, terus kemudian si C masuk, Pak beli dong modalmu 25 tak beli ya. Oke. Nah ini kita nggak tahu harga dia membeli modal 25 berapa. Yang pasti kesepakatannya modalnya si C akan diambil sebanyak 25. Maka jurnalnya ya simpel saja. Tinggal A capital dikurangi, kita tambahkan ke modalnya C. Oke. Nah modalnya tadi 50-50. Setelah si C masuk menjadi berapa? 25, 50, 25. Jadi total modalnya tidak berubah. Ini adalah efek dari kalau membeli dari partner yang lama. Berikutnya, ya, membeli modalnya partner yang lama, tapi muncul goodwill. Nah, begini, si A dan si B itu memiliki modalnya masing-masing 50 dan tetapi masing-masing itu memiliki kepemilikan berapa? Dianggap 50%. Ada ketimpangan di awal seperti ini, paham ya? Kalau ini kan kebetulan jadi nggak muncul goodwill atau muncul bonus. Tetapi ketika dari modal partner yang lama itu kok tidak seimbang, ya, maka nanti bisa muncul yang namanya bonus atau goodwill. Nah, kemudian si C itu dia bayar 50 ke partner dan memperoleh 50% dari
saham, memperoleh 50% dari kepemilikan partnership. Jadi dua orang ini dibayar, kalian berdua tak bayar 50. Nah, terserah kalian baginya gimana. Oke, saya bagi rata aja ya. Jadi yang ini dapat 25, yang ini dapat 25 uangnya. Paham ya? Tetapi modal yang dia peroleh di C nanti itu dapat berapa? 50%. Jadi orang ini nanti tinggal 25 dan 25. Maka caranya adalah seperti ini. Jadi nanti modalnya itu jadi berapa? Ya, kita tinggal lihat saja. Modal yang awal, modal seberapa? Modal akhir, modal yang total ya. Dua orang itu miliki ada berapa? Ada 50 ditambah 40. Begini ya. Berarti ada berapa? 90. Jadi kita cari implied value-nya dulu ya teman-teman ya. 50 dan ini. Nah, kita bandingkan dengan implied value seandainya si C masuk. Implied value kalau si C baru. Nah, implied value-nya berapa? Nah, si C tadi dapat kepemilikan berapa? 50%, dia sekitar berapa? 50 juta. 50 juta itu dia dapat 50%. Dapat 50%. Maka kita bagi 50 akan ketemu implied value-nya berapa? 100. Nah, karena implied value ini lebih besar daripada nilai ini, nilai real perusahaan, ya nilai real ini, maka nanti yang kita pakai nilai perusahaan yang baru berapa? 10. Nilai yang baru berapa? Yang 100, yang lebih besar. Bisa dipahami? Yang lebih besar ya. Ya. Maka karena nilai perusahaan harus kita tambah berapa jadinya? 10. Maka nanti kita akan tambahkan aset baru yang namanya goodwill sejumlah 10. Nah, goodwill ini berarti untuk yang lama atau yang baru? Yang lama, karena dia modalnya cuma 90 kan awalnya kan. Terus jadi ditambah 10. Oke, nah ini tidak dikasih tahu caranya baginya gimana, maka kita asumsikan dibagi 2. Langsung dibagi 2 saja, 1 dapat 5, 1 dapat 5. Maka nanti si A modalnya awalnya 50, si B 40, terus kemudian kita tambahkan goodwill berapa tadi? 10. Kita bagi 2, 5 dan 5, maka si A dapat 55 dan si B dapat 45, total modalnya 100, masuklah si C. Nah, terus kita asumsi lagi dari 50% yang didapat si C, itu 25 dari si A dan 25 dari si B. Ini soalnya kurang lengkap sih, makanya pakai asumsi-asumsi aja. Jadi, nanti finalnya setelah si C masuk, ini dapat 30, ini dapat 20, dan ini 50. Bisa? Gampang, sudah belajar apa namanya? Sudah belajar konsolidasi laporan keuangan sampai komplit, sampai punya anak, punya cucu, cucunya saling punya hubungan istimewa, rumit sekali itu kan. Nah, sekarang jadi jauh lebih simpel, ya. Seperti yang saya bilang dulu ya, materi UAS semester genap ini akan menjadi materi AKL yang paling gampang dari semua materi AKL, baik AKL 1 maupun AKL 2. Cuman sayangnya UTS adalah materi yang paling susah. Jadi dia nggak balance gitu. Udah gitu suruh bikin KTTA lagi, ya elah waktunya habis buat bikin KTTA. Udah bikinnya stres jadinya gitu doang gitu kan. Coba lah, ini coba buktiin omongan saya. Misalnya 10 tahun lagi lah, coba kalian baca KTTA kalian. Kira-kira malu nggak kalian baca KTTA kalian? Itu yang saya alami ya ketika saya baca tulisan saya dulu, ya Allah jelek amat ya. Tapi memang gimana, kemampuan saya waktu itu emang segitu tuh ya udah kemampuan terbaik saya. Saya sih nggak minder ya. Ya makanya kalian itu nanti bertumbuh teman-teman. Kelihatannya kayak gini susah gitu kan. Tapi suatu saat kalian itu akan mencapai titik di mana kayak gitu tuh bikin malu kalian gitu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalian kan masih muda nih. Proses bertumbuh terus jadi orang yang semakin hebat. Oke, lanjut ngomong apa lagi itu saya teman-teman. Nah ini bagaimana caranya kalau baginya pakai metode bonus. Tadi ini kan bagi kelebihan tadi kan pakai goodwill ya. Kalau pakai bonus lebih gampang lagi ya. Lebih gampang lagi. Ini kan tadi modalnya berapa? Totalnya kan 90. Dengan membeli orang ini tadi dia dapat berapa? Dapat 50% kan? Ya udah berarti tinggal 45 ini dikasih C. Modal akhir si C akan menjadi 45. Jadi orang yang di atas ini kurang 22,5, yang ini kurang 22,5. Maka ini 27, 17 jadi ini 45. Pas dia dapat 50%. Sesimpel itu kalau yang bonus. Udah saya dapat 50%, modal kita 90 nih. Ya udah berarti kamu dapat 45, selesai. Gampang ya ngasih bonus ya. Kayak dosen juga ini. Bagi kami sebenarnya lebih gampang banget kalau tinggal kasih bonus saja. Waduh nilai kok
segini, kasih bonus A. Nah, bagi saya juga gampang. Setelah itu nggak ada yang nuntut, nggak ada yang apa. Enak metode bonusnya. Solusi ya. Oke. Maka ini jurnal-jurnalnya tadi ya. Ini angkanya salah ini teman-teman. Ini 10, ini 5, ini 5. Ini yang jurnal pertama tadi, yang bagi pakai metode goodwill tadi. Ya, yang goodwill tadi kan cuma muncul goodwillnya berapa? 10 ya. Maka kita munculkan dulu, goodwill kita tambah 10, yang dikredit adalah I capital sama B capital, terus kemudian dikurangi 25, ini kurang 25, maka si C dapat berapa? 50. Yang ini yang metode apa tadi? Bonus. Nah, bagaimana kalau goodwill-nya dikasihkan ke partner yang lama? Nggak usah, biar cepat. Dengan cuma pengen refreshing aja kan, cuma refreshing itu aja, jadi nggak usah. Nah, berikutnya, bagaimana kalau ada partner yang pensiun atau mengundurkan diri atau meninggal? Ya, berarti mau pensiun, mau meninggal, mau mengundurkan diri, ya itu kan intinya sama. Intinya adalah partnernya jumlahnya berkurang. Nah, ketika partner itu jumlahnya berkurang, maka partner yang mengundurkan diri atau meninggal tadi, ya cukup dia dikasih jumlah modalnya dia. Paham ya? Modal dia ada berapa saat itu saldonya, ya udah itu yang dikurangkan. Misalnya sekarang modal saya tinggal 50, ya udah berarti pas dia keluar seharusnya dikasih modal 50. Kecuali ketika partner itu masuk dulu ternyata dia memiliki goodwill. Nah, maka dikurangi goodwill dulu. Misalnya pas masuk dia dulu dapat goodwill 10 nih. Modal dia menjadi berapa? 50. Oh, sekarang modal saya menjadi 60 nih. Ya, berarti kita kurangi goodwill 10, dia dapatnya berapa? Tetap 50. Oke, contohnya begini. Ini si An, si Mix, sama Jus. Itu masing-masing sebelum dia ada yang mundur, si Jus mau mundur ya. Dia modalnya ada, ini si An, ada 370, si Mix punya 50 modalnya ya. Si Jus punya 80. Nah, ternyata, terus kemudian persentase modalnya itu sesuai ini ya, sesuai ini. Ini tadi 35% ya, 35% dari 200 itu 70 ya, benar ya. Ini 25%, ini 40. Nah, tetapi cara bagi persentase bagi keuntungannya, ya ini ada 40, 20, 40 ini. Nah, terus kemudian si mic-nya mundur, si jusnya minta mundur. Ya udah, sesimpel itu. Tinggal modalnya dia 80, nih uang buat kamu, kredit uang 80 cash, dan itu kita ada jus capital. Ini buat apa ya berarti? Oke, terus berikutnya, bagaimana kalau pembayarannya itu melebihi modalnya partnership? Ya. Misalnya, seandainya, ini tadi kan si Jus cuma dikasih 80 ya, cuma dikasih 80, ya. Tapi seandainya ternyata si Jus itu dia orangnya sangat berjasa. Nih kamu tak kasih lebih dibandingkan modalmu. Partner-partner yang ada sepakat pas dia meninggal gitu kan, dikasih bonus misalnya. Misalnya si Jus ini dikasih 92. Maka caranya adalah kalau pakai metode bonus, ya tinggal dikurangkan dari aset yang lain, kapital yang lain. Ini dikurangi 80 sesuai kapitalnya, tapi dapat cashnya tetap 92. Nanti akan mengurangkan yang si N8, mengurangi si MIC ada berapa? 4. Kenapa ini 8 ini 4? Karena proporsi ini. N sama MIC ini 4 banding 2. Paham ya? Jadi dari 12 ini akan dapat 8 dan ini dapat berapa? 4. Nih. Nah, bagaimana kalau sebelumnya perusahaan ini sudah punya bonus dari masuknya Jus? Ya udah, berarti nggak usah ngurangin capital, ya, tinggal kita kurangi goodwill-nya. Kita tambahkan goodwill 12 pakai metode goodwill. Selesai. Jadi Jus dapat 92 ini menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan kita itu under value. Jadi kita itu punya goodwill yang tidak terlihat. Jadi ditambahkan jadi sekian. Oke, yang ini nggak usah, ini nggak usah.
maka overview dari partnership selesai. Ya, jadi ada 4 transaksi tadi ya. 4 transaksi. Pertama pembentukan, terus berikutnya yang kedua apa? Bagi modal. Yang ketiga adalah apa? Pembubaran. Itu cuma 3 berarti ya. Pembubaran kan tadi ada kasus ada orang yang keluar, ada orang yang masuk, ya kan? Itu ya sudah selesai. Oke, kalau begitu kita mulai masuk materi hari ini. Saya menggunakan buku yang lain, bukunya Debra. Itu kayak bis yang ke UI ya. Bapak kita kan nggak ke UI. Oh iya, kita anak sekarang. Mungkin dulu ada yang pernah ke UI ya. Tapi ternyata kalian memilih kuliah di STAN. Udah capek-capek milih STAN, ternyata kuliahnya di rumah ya. Sama Pak UI juga di rumah. Udah ya, klik dulu saya jeda semenit 2 menit. Ngapain San? Ngapain? Makan apa tadi kamu? Ya? Ya? Tutup pintunya. Oke, mari kita lanjut. Berikutnya adalah likuidasi partnership. Ya, likuidasi. Tapi likuidasi itu ada 2. Ada yang tapi ada yang sederhana, ada yang bertahap, istilahnya begitu. Kira-kira lebih susah yang mana? Ya nggak sederhana dong. Gitu kan. Kira-kira yang mau keluar di ujian yang mana? Yang bertahap dong, yang susah dong. Masa keluar yang gampang dong? Seperti biasa ya, selalu dikerjain. Tenang, habisnya lulus kok, nggak ada yang ngerjain kalian lagi. Punya bos kalian ya. Nanti kalian tidak dikerjain sama bos kalian. Ya, mudah-mudahan bosnya nggak toksik ya. Saya itu pernah ya, berganti bos itu kan sering ya. Saya udah kerja di Kementerian selama sekian tahun, 15 tahun. Itu tuh ada yang masa-masa di mana saya bahagia banget. Itu di kantor tuh enak gitu kan. Jadi pas pulang ke rumah itu kayak bayangin, aduh alhamdulillah besok ke kantor ketemu dengan teman-teman saya kayak gitu. Itu sampai loh saya pernah ngalamin fase kayak begitu. Tapi ada satu fase di mana kantor itu adalah siksa. Ya mungkin azab kubur kayak gini kali ya. Saya tuh sampai berpikir seperti itu. Seumur hidup tuh saya nggak pernah dengki. Tapi pada waktu di itu dapat bos kan toksik banget sih saya ya. Bosnya toksik banget. Itu saya tuh sampai dengki banget jadi orang. Baru kali itu loh. Selama ini kalau nggak suka sama orang, tetap nggak pengen orang itu dapat keburukan gitu. Ya udah, kita yang sampai emosi doang, cuman nggak pengen dia celaka gitu kan. Tapi ada satu fase di mana saya tuh pengen banget jorokin dia di tangga kayak gitu. Alhamdulillah masih punya iman. Jadinya saya bisa nahan diri. Ya jadi siap-siap ya. Siap-siap aja. Kalian nanti kan masuk dalam sebuah kehidupan di mana hidup kalian itu akan diatur sama orang lain. Nggak benar-benar merdeka. Pas ya sedikit banyak
nggak beda-beda jauh sama kampus ya. Di kampus kan kalian diatur-atur sama lembaga sama dosen. Nanti pas kerja juga begitu. Ada orang-orang yang akan mengatur hidup kalian dan bahkan orang-orang itu ngaturnya terlalu jauh sampai kehidupan personal. Cuti aja teman saya ada yang diatur. Cutinya harus gini-gini lah. Lah cuti mah bebas suka-suka saya. Orang saya nggak di kantor. Ya. Tapi ada yang seperti itu. Ya siap-siap ya nanti jalani kehidupan perkantoran yang mungkin menyenangkan, mungkin tidak. Ya ini penuh apa namanya? Penuh misteri ya. Baik. Serius saya tuh dulu pas dapat yang toksik itu tadi ya, itu berat badan saya itu sampai naik turun. Ada satu fase di mana saya saking stresnya banget, saya jadi banyak makan gitu kan. Berat badan saya dari yang normalnya tuh 85 gitu ya, jadi 90 gitu kan. Terus ada swing lagi gitu kan stres, tapi stresnya itu impactnya saya jadi susah makan. Akhirnya berat badan saya jadi turun 83 itu di dalam 1 atau 2 tahun kayak begitu itu naik turunnya saking stresnya itu. Lucu kalau dipikir-pikir sekarang lucu ya, ngapain ya kita terpengaruh dengan omongan orang gitu. Tapi makanya bisa gitu ya, jadi pintar-pintar aja kalian nanti memanage jiwa kalian ya. Berikutnya adalah likuidasi partnership. Bagaimana cara melikuidasi sebuah partnership? Ya intinya tinggal diputuskan bubar aja ya. Nah ketika sebuah partnership itu diputuskan untuk dilikuidasi, maka proses bisnis yang mereka lakukan itu adalah pertama, kita harus mencari tahu berapakah saldo modal masing-masing partner pada saat tanggal likuidasi. Jadi ketika perusahaan memutuskan likuidasi, biasanya dia itu menyebutkan tanggal likuidasinya, tanggal likuidasinya itu di akhir tahun atau di awal tahun. Kita sudah punya laporan keuangan ya. Kita sudah punya laporan keuangan yang menyatakan modal si A sekian, si B sekian, si C sekian. Nah, tetapi seandainya itu tanggal likuidasinya itu tidak pada 1 Januari atau tidak 1 Desember, misalnya kita likuidasinya tanggal 1 Juni misalnya. Berarti pendapatan dan beban yang berasal dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Juni itu harus dihitung. Total pendapatan selama periode itu berapa atau ruginya berapa. Nah, kemudian kita harus mencari saldo ekuitas pada masing-masing partner itu pada tanggal 1 Juni. Paham ya? Nah, setelah ketemu saldo pada tanggal likuidasi, barulah kita mulai langkah yang kedua. Ya, langkah pertama nyari saldo ini ya, nyari saldo ekuitas. Langkah yang kedua adalah menjual seluruh non-cash aset. Oke. Jadi pembagian modal ke partner, ya pembagian kontribusi akhir ke partner ya, itu tidak boleh dalam berupa aset non-cash, harus berupa cash. Paham ya? Jadi asetnya harus dijual. Itu langkah yang kedua. Nah, dalam menjual aset-aset tadi, itu nanti akan ada untung atau rugi. Ya, ada untung atau rugi. Itu nanti langsung dibagi ke modal masing-masing partner. Kalau untung berarti modal partnernya nambah ya. Tapi kalau jualnya rugi berarti modal partner langsung dikurang. Nah, setelah semua non-cash aset terjual, barulah kita lakukan langkah yang ketiga, uangnya dibagi. Baginya di mana urutannya? Ada urutannya. Urutan baginya itu yang pertama adalah, kita bagikan ke utang. Ya, ini langkah yang ketiga ya. Bayar dulu semua utang. Utang yang kemana? Utang ke kreditor yang orang luar. Jadi utang ke selain partner. Paham ya? Yang kedua baru utang ke partner. Ya, utang ke partner. Jadi kan ada orang yang ngasih modal ke perusahaan tapi kan tidak berupa modal kan, tetapi itu utangan ya ke perusahaan ya, seperti itu harus dibayar. Nah terus berikutnya yang ketiga itu adalah ini 2, 3 sama jadikan satu aja ya. Ini adalah baru kita bagikan ke modalnya partner. Ya ini baru ke saldo capital. 2 dan 3 dan 4 itu kita nggak sama aja. Jadi saldo capitalnya berapa itulah itu ya. Jadi yang 1 dan 2 utang ya, 1 utang keluar, yang 2 utang ke dalam, utangnya partner, yang ketiga baru kita alokasikan ke capital. Ini cara pembayarannya. Oke, bisa dipahami? Ini kan interest of profit and capital. Tadi kan sudah kita, saldonya sudah kita jumlahkan ya, makanya ini saya jadikan satu step aja. Oke. Contoh. Nah ini habis ini selesai nih kita.
ini selesai. Gini doang, masa gini doang. Misalnya ada Pit, Tom sama Z ya, bukan ZK ya, ZK lagi. Ada yang ngerti nggak? Takutnya nggak ada yang ngerti, saya bercandain. Nah, udah ternyata nggak ngerti, udah nggak apa-apa, yang penting dilempar aja. Yaitu sudah menjalankan usaha laundromat. Laundromat itu laundry otomatis yang background itu, sudah 10 tahun. Nah, mereka punya profit sharing ratio 4:3, ya. Dan kemudian mereka memutuskan untuk melikuidasi partnership. Nah, perusahaan itu memiliki modal seperti ini, memiliki laporan keuangan pas seperti ini. Ya, ini pas sebelum pembubaran ya, dia punya aset 15, punya cash 15, aset selain cashnya 110, total asetnya 125, punya liabilitas, terus punya modal seperti ini. Oke, nah terus kemudian mereka membubarkan. Nah, dalam membubarkan, ya, itu perusahaan itu harus mendata, ya, karena sebuah partnership itu bersifat apa? Unlimited liability. Jadi ketika perusahaan tadi dilikuidasi, ya, perusahaan itu harus punya catatan. Ini sebenarnya Bapak ini misalnya perusahaannya nanti rugi, modalnya tadi rugi, dia bisa bayar nggak? Paham ya? Nah, untuk itu, ya, ketika partnership dibubarkan, perusahaan itu mendata ini personal status. Nah, its partner before liquidation. Pak Pit, kamu punya aset berapa? 55. Utangmu berapa? 80. Oke. Pak Tom, kamu punya aset berapa? 30. Punya utang nggak? Punya 10. Pak Z, kamu punya aset berapa? 30. Punya utang nggak? Punya 50. Maka dengan demikian kita akan menghitung net asetnya ya. Net asetnya jadi berapa? Wah, ini Pak Pit bangkrut banget nih. Net asetnya berapa? 8, apa kok 80? Berapa? 25 ya? Minus 25 ya? Dia banyakkan utangnya dari asetnya seperti ini. Terus kemudian Pak Tom ada berapa? Ada 20, masih punya uang dia ya. 20, sementara si Z dia itu punya 20. Tapi negatif ya. Negatif. Nah, dari di sini nggak akan ketahuan siapakah partner yang istilahnya solvent dan siapakah partner yang istilahnya insolvent. Solvent itu adalah partner yang dia memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Ya, jadi modal negatif di partnership itu adalah utang bagi partner. Jadi ketika seorang partner di sini dari hasil transaksi-transaksi yang ada di sini nanti, kok dia saldonya negatif, maka seorang partner itu dia harus membayar ya kepada partnership sejumlah saldo defisitnya dia. Ya, kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa, tahu bisa atau enggaknya dari mana? Dari sini, dari net aset masing-masing partner ini tadi. Paham ya? Jadi misalnya saldonya defisit, Pak ini bisa bayar nggak kira-kira Pak D? Nggak bisa. Pak ini bisa bayar nggak Pak Tom? Bisa, tapi maksimal sampai berapa? 20. Ya, Pak ini bisa bayar nggak? Nggak bisa. Nah, seperti itu caranya. Paham ya? Jadi untuk mengetahui partner ini nanti modalnya ditambah cash atau enggak, nah, kita lihat dari asetnya mereka. Nah, kalau nggak punya cash terus gimana? Kan saldonya udah negatif. Nah, saldo defisit tadi nanti baru akan dialokasikan ke partner-partner yang lain. Oke, itu ya. Jadi ketika ada partner saldonya debit, ya saldonya defisit, maka pertama opsinya itu dia harus bayar. Kalau nggak bisa bayar, baru kita tempuh opsi yang kedua, saldo negatif tadi dialokasikan ke partner lain yang saldonya masih ada. Tapi yang lain juga negatif Pak, ya nggak apa-apa, kasih dulu yang negatif. Ya, jadi nanti kita tagih dulu orang yang paling insolvent di sini. Oke, contohnya seperti ini. Jadi langkahnya kita membuat yang namanya statement of ini istilahnya apa sih? Statement of partnership liquidation. Nah, partnership liquidation schedule ini namanya. Sorry. Partnership liquidation schedule. Yang pertama kita taruh itu adalah seluruh posisi keuangan perusahaan. Kita taruh di baris pertama. Yang ini punya aset 15 dan 10, dia perusahaan punya liabilitas 42, modalnya Pit. Dengan proporsi pembagiannya ya jangan lupa ya dikasih di sini ya. Proporsi untung ruginya dia 40, 30 dan 30. Modalnya di sini ada modalnya ada 55, ini 14, ini 14. Oke, ini yang awal. Nah, tadi urutannya apa tadi? Langkah partnership tadi mencari saldo ekuitas pada tanggal pembubaran, tanggal likuidasi. Sudah ya, sudah. Baru yang kedua langkahnya adalah
kita jual seluruh non cash aset. Nah, di sini ada informasi seluruh non cash asetnya yang jumlahnya 110, ternyata laku dijualnya cuma berapa? 30. Nah, kita kurangi non cash asetnya 30, tapi cashnya cuma nambah 30. Jadi kalau di jurnal nanti itu kita akan ada loss ya. Lossnya ada berapa kalau begitu? Lossnya berapa? 80. Kita ada loss 80. Oke. Nah, loss 80 ini langsung kita alokasikan ke dalam modal masing-masing partner. Dengan proporsi ini dapat 40%, ini 30%, dan ini berapa? 30%. Jadi nanti si Pak Pit dapat 32 dari kerugian 80 ini ya. Ini dapat 24 dan ini dapat 24. Kita tambahkan, maka saldonya mereka menjadi defisit 10 ya. Defisit 10, sementara Pak Pit saldonya berapa? 23. Oke. Nah, ada yang saldonya defisit, ada Pak Z sama Pak Tom. Pak Z sama Pak Tom. Kita lihat profil mereka. Oh, Pak Z orangnya bisa bayar. Nanti kita urus belakangan. Kita lihat dulu yang bisa bayar Pak Tom ya. Pak Tom bisa bayar. Kita urus belakangan. Nah, kita selesaikan dulu urusan dengan Pak Z. Dia modalnya net asetnya cuma 20, dia nggak bisa bayar, maka dia nggak bisa bayar. Dengan itu saldo defisit dia itu akan dibagi ke dalam modalnya Pak Pit sama Pak Tom. Paham ya? Jadi 10 nanti akan kita kurangkan, kita masukkan ke Pak Pit sama Pak Tom. Pak Pitnya berarti dapat berapa? Kan tinggal 4 sama 3 kan? Jumlahnya jadi berapa? 7 ya? Berarti Pak ini dapat 4/7. 4/7. Sementara Pak Tom dapat berapa? 3/7. Nah, jadi dia dapat 5.714, sementara ini dapat berapa? 4.286. Totalnya 10.000. Oke? Terus kita jumlahkan, ini ada 14 defisit, karena ditambah tambah rugi kan, dia tadi sudah defisit 10, terus ini jadi 17 masih positif. Nah, kita lihat profilnya, Pak ini defisit 14, tapi kan dia punya uang 20 kan net asetnya. Bayar Pak, saya nggak mau tahu bayar. Nah, dia bayar, akhirnya jadi 0, cash perusahaannya nambah berapa? 14, total cash perusahaan menjadi berapa? 59286. Oke, ini tetap 42, dan Pak ini menjadi berapa? Tetap 17. Baru setelah non cash asetnya ada semua dan saldo defisit sudah hilang semua, barulah kita lakukan langkah yang kita bayar pertama. Bayar kemana? Ayo, bayar ke kreditor. Saldo kreditornya tadi sudah berapa? 42, kita lunasi dulu 42 pada cash, maka cashnya tinggal 17 ya kan? Baru ini kita alokasikan ke yang saldonya masih positif, yaitu Pak Pit 17. Selesai. Oke, bisa ya? Ini kan nggak ada jurnal. Seandainya suruh jurnal gimana? Gampang lah, masa nggak bisa lah. Transaksi yang pertama apa? Transaksi yang pertama. Ini transaksi bukan kan saldonya ada. Transaksi pertama yang jual aset itu ya. Berarti kita akan jual apa? Cash berapa? 30.000. Kan posisi keuangannya sudah jelas. Dengan masih ingat pelajaran apa tadi dulu nggak? Sebelum kita bisa jurnal kan, kalian membagi-bagi posisi keuangan ini kan? Nah, ini tinggal diulangi lagi aja pelajaran tinggal satu. Berarti cash, terus kemudian ke siapa namanya? Ke capital, terus berikutnya ke siapa? Tom capital sama yang terakhir siapa? Z capital. Nah, terus kita kredit apa? Non-cash aset. Non-cash asetnya berapa tadi? 110. Nah, ya udah gini doang dan seterusnya. Ini berapa nih tadi? 32, 32. Salah. Terus 24. Ini nggak dikasih satu jurnal nggak apa-apa ya? 24. Nah, dan seterusnya. Oh, ini Pak Tomnya bangkrut nih. Pak Z-nya bangkrut. Modalnya dialokasikan ke P sama T. Ya udah, berarti tinggal kita jurnal. Ya, jurnalnya tinggal diulang aja ini.
berapa? 57 ya. 5714 5714. Nah ini berapa? 4286. 4286. Jadinya apa tadi grafiknya? Capital apa? 10.000. Berikutnya ini ya, Pak ini bayar ya. Pak Z bayar. Maka kita akan menjurnal cash. Berapa yang dia bayar? 17.286. Kok 17.286? Berapa? Ini pas item ini ya. 14.286. 14.286. Ada P capital 14.286. Terus berikutnya bayar utang kan ini sudah nih, investment by top sudah, pelunas bayar utang. Jurnalnya apa bayar utang? Liability ada cash berapa? 42.000. Nah yang terakhir adalah ngasih uang ke P capital cash berapa? 17.286. 17.286. Udah gini doang. 17.286. Dan mereka resmi bubar. Selesai. Kan ya, ini partnership liquidation schedule, ini jurnal-jurnalnya. Sama ya, aturannya yang saya terus omongan tadi tolong diingat-ingat ya, syukur-syukur tidak ada. Soalnya di slide-nya nggak ada. Nah, ini minggu depan. Biar lebih mantap, kita tambahkan satu contoh ilustrasi lagi. Ini proses likuidasi ini ya, bla 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 bla. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau mau lebih detail lagi nanti baca di buku ini. Kalian punya buku ini nggak? Punya kan? Loh? Ini loh, partnership ini loh. Bahan ajar, partnership. Kan enak sekarang harus nggak fotokopi. Harus. Tapi kan kalian sukanya kertasan atau soft copy sih? Tergantung kondisinya, Pak. Oke. Kita mulai. Ini contoh lagi, misalnya ada sebuah partnership itu mau dilikuidasi, itu seperti ini, struktur modal mereka pas sebelum likuidasi, struktur keuangannya ya, punya cash 50, si orangnya ada 4, si B itu modalnya defisit 15, si C defisit 35, utangnya 75, ya, terus kemudian dia punya utang 15 dan ini saldonya 15 dan ini saldonya 10. Oke. Nah, terus berikutnya ini kita data. Tadi kan kita data ya, gitu ya, kita data. Ini partner ini punya uang berapa kan? Istilahnya ternyata ini marshaling of asset. Asetmu ada berapa? Ini dulu saya nggak diajarin ini di buku Pak Bin. Yang ada di bukunya Debra. Nggak tahu kenapa Bu Iin pakai bukunya Bu Debra. Dulu pas ngajarin saya nggak pakai itu. Ngerti Bu Iin kan Indrayati? Pernah diajar dulu nggak? Nggak pernah ya? Dulu ada satu yang ngajar siapa? Lupa saya, pernah nanya dulu. Fitri ya Pak? Sama? Sendirian kan nggak ada praktik ya? Iya. Fitri ya, oke. Nggak kenal. Biasanya banyak banget. Dosen luar lagi. Oke, jadi dia punya, kita masaling asetnya ya. Si Alicia itu punya aset 20, tapi utangnya 50, jadi net asetnya tinggal berapa? 30. Sementara saldo modal dia ada berapa? Alicia? Si Alicia 15, nggak masalah, aman. Sudah modalnya aman dia. Terus si Budi dia punya 33, utangnya 33, maka net asetnya ada berapa? 30. Modal di 3.000 ya. Ini utangnya berapa? Modalnya berapa? Minus 15, jadi 12. Aman nggak? Nggak begitu aman karena uang dia
lebih sedikit dibandingkan dengan saldo defisitnya. Oke, jadi misalnya pun nanti dia bisa bayarnya cuma berapa? Hanya 3.000. Yang ketiga, yang C ini punya 90 sampai 40, net asetnya 50, tapi dia tekornya juga paling banyak, tapi aman. Sementara si Joni, dia punya 30 net asetnya, dan modalnya adalah 10, jadi paling aman ini. Oke, maka sama seperti tadi kita buat schedule of partnership liquidation. Kita taruh saldo-saldonya 50, ini 75, terus berikutnya ada 15, ini minus 15, minus 35, dan 10. Terus kemudian ini di sini kan tidak ada non-cash aset ya, tidak non-cash aset, jadi kita langsung masuk ke proses yang nomor 3, nomor 2 ya, masih nomor 2 ya. Ya, kita partner yang rugi itu disuruh setor. Yang rugi ada siapa? Ada Doni, ada Budi, ada Carla. Yang aman siapa? Yang aman Carla. Jadi kita urusi Budi dulu yang tidak aman. Budi bisa bayar cuma 3.000. Maka kita tarik uang, Pak, ini uangnya 3.000. Buka kasnya jadi 53. Saldo Budi menjadi berapa? 12. Ini tetap. Oke, jadi pahami? Nah, baru kemudian orangnya kan sudah insolven nih. Nggak bisa bayar lagi. Maka saldo modal 12 ini akan kita bagi ke partner yang lain. Di sini tidak diketahui, maka kita asumsikan pukul rata aja ya. Kita asumsikan pukul rata. Maka yang ini dapat 4.000, ini dapat 4.000, ini dapat 4.000. Maka ekuitas setelah dibagi punyanya si Budi menjadi 11, ya ini 15 kurang 4.000 ya. Terus 35 ditambah 4 jadi 39, defisit tambah banyak. Terus berikutnya yang ini tinggal 6.000. Oke, baru kita urus si Carla. Si Carla modalnya jadi berapa? Minus 39. Uang dia berapa? 50. Bisa bayar nggak? Bisa, dia bisa bayar. Ya, maka ini 39 kita tambahkan di sini. Saldo dia menjadi 0, tes kita akan tambah 39 jadi berapa? 92. Nah, sudah selesai. Barulah uangnya kita alokasikan ke para pemilik modal. Tapi yang pertama kita bagikan kemana? Ke pemilik utang dulu. Kita kasih liabilitas. Bayar utang 75. Ya. Tes kita tinggal berapa? 17. Oke. Saldonya tinggal Alicia 11 sama yang ini 6.000. Ya udah. Yang terakhir kita bagi. Ini dikurangi 17, ini dikurangi 11. Ini dikurangi 6.000. Selesai. Sama ya, jurnalnya tinggal itu tadi aja ya. Kan ini aja di jurnal. Tadi sudah saya kasih contoh jurnalnya. Oke, satu contoh lagi. Ini ada contoh jurnalnya. Ini kita nggak pakai partner schedule ya, tapi bayangin langsung pakai jurnal. Ini ada partnership ini dibubarkan. Dia punya cash 10, account receivable-nya 30, inventory 30, plan asetnya 40, ini struktur modalnya. Ada account payable 40, tapi punya loan to nah ini yang bedakan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Dia ada utang internal. Oke. Utang internal ini 10, terus modalnya si A 25 dan modalnya si B 35. Oke. Proporsi bagi laba ruginya 70-30. Nah, kalau ini kan tadi kan nggak ada. Jadi pakai asumsi pukul rata ya. Kalau yang ini udah jelas nih. Ada 70-30. Oke, langkah pertama kita jajarin ya kalau buat beginian ya. Kita jajarin ya. Terus kemudian kita lakukan transaksi yang ada. Kita jual semua asetnya. Asetnya yang dijual adalah inventory dulu nih. Laku terjual 25. Padahal saldonya berapa? 30. Maka kalau kita jurnal inventory-nya kita ada di 30, cash-nya kita bagi ke sini 70% dan ke B berapa? 30%. Ini 3.500, ini 15. Jadi Bang, gampang ya. Terus berikutnya ini dia jual plan asetnya 30 ya. Padahal satu plan aset ada berapa? 40. Maka kita jurnal plan aset kita kasih 40, debit cash 30, yang modal A dikurangi 7.000, modal B dikurangi berapa? 3.000. Terus utangnya yang tertagih hanya 22, maka kita jurnal account receivable
kok utang piutang 30, ini yang ke kumpulannya 22, berarti nanti akan kita alokasikan di sini 5.600 dan ini berapa? 2.400. Ini 8.000 ya totalnya ya. Baru kita lunasi utangnya. Utang keluar dulu ya. Kan asetnya udah terjual semua kan? Ada alokasi kerugian orang-orang ini enggak. Ini kan tadi dikurangi 35, dikurangi 15, 1.500, kurangi ini, saldonya masih positif semua. Itu tidak ada langkah-langkah mengalokasikan defisit ya. Jadi tahu-tahu kita langsung bagi uang. Jadi ada account payable dulu, kita bayar pada cash, baru utang ke pihak dalam, loan A pada cash. Baru ada sisa 37, nanti kita bagikan ke masing-masing saldo modalnya 8.200 dan 28.100. Oke, itu untuk yang solvent. Lalu, nah bagaimana kalau orangnya insolvent? Debit capital balance in solvent partner sudah ya? Sudah, tadi sudah ada alokasi. Ini kalau mau nanti baca sendiri aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi targetnya ini ya, hari ini ya. Yang ini. Yang alokasi ini, ya kan? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalian bisa jurnal. Ini juga pengulangannya aja, sama aja. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cepat itu biar nggak nanya. Ini sudah ada yang sit-in nggak? Belum ya? Oke, kalau begitu tolong dinyalakan semua kamera. Ayo, tolong dinyalakan. Oke, ya udah seadanya aja. 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu. Kamar sebelah. 1, 2, 3. Gak apa-apa lah, nggak usah terlalu perfeksionis juga nggak apa-apa. Orang nggak diposting di Instagram kok. Ya, ini cukup sekian untuk sesi Zoom-nya. Nanti saya akan share soal latihannya. So, ya silakan live kalau mau live.